وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita sedang menyaksikan bagaimana semangatnya para jamaah haji berangkat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, untuk menunaikan ibadah haji. Ada yang sudah sampai di sana, ada yang sedang dalam perjalanan, dan ada yang sedang menunggu untuk berangkat dalam beberapa hari ini, termasuk hari ini. Maka tentunya semangatnya para jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, kita tidak boleh luput daripada keberkahan dan percikan semangat mereka. Maka oleh karena itu, di saat-saat seperti ini, di hari-hari jamaah haji sedang berangkat ke sana, di bulan-bulan haji seperti ini, kita masih di bulan Zulqa'dah. Kalau tidak salah hari ini berapa Zulqa'dah? 18 atau 19 ya. Nanti insya Allah kita akan masuk setelah Zulqa'dah, yaitu Zulhijjah. Ini 2 bulan haji ya. 2 bulan haji. Maka mudah-mudahan kita di samping saudara-saudara kita melaksanakan, menunaikan ibadah haji di sana, kita juga bisa ambil pelajaran, karena pada dasarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil daripada pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya, mari kita lihat satu ayat Al-Quran yang ayat ini menjadi awal bagaimana panggilan haji itu mulai disampaikan, mulai didengungkan, mulai dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nas, dan panggillah manusia, dan beritahukan manusia, dan panggillah manusia bil hajj, untuk melakukan ibadah haji. Ya'tuka rijala wa ala, akan mendatangimu, maksudnya akan pergi haji. Rijala, baik dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan dengan menggunakan kendaraan. Karena waktu itu kendaraan jarak jauh itu dhamir, onta. Dhamir ini onta yang kurus, tapi bukan kurus karena nggak ada makanan. Maksud dhamir onta kurus di sini, onta yang sangat lincah sekali, suka pergi perjalanan jauh sehingga dia nggak gemuk. Karena kalau dia jarang pergi-pergi, maka onta itu gemuk. Bedanya macam jalan dajah, maka tembun. Jadi sering dajah lagi, maka akan lebih proporsional badannya. Itu makna dhamir. Jadi dhamir ini kan unta sakit, kan unta sakit, picut kan sakit. Nah, jadi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir,
manusia akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan ada juga yang datang dengan menggunakan kendaraan seperti sekarang. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka akan datang dari setiap tempat. Fajjin ini memang dia maknanya tempat antara gunung, lembah-lembah. Mereka akan datang min kulli fajjin 'amiq, dari daerah atau lembah-lembah 'amiq yang jauh dari seluruh penjuru dunia. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang awal panggilan haji itu dimulai. Jadi mulai panggilan haji itu adalah dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah kembali dengan utuh, dengan sempurna bersama anaknya Nabi Ismail, maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk sudah waktunya, ini Ka'bah sudah siap, sudah pembangunan sudah bagus, sudah bersih, sudah suci. Kemudian Allah suruh Nabi Ibrahim untuk panggil manusia. Ketika Allah suruh Nabi Ibrahim untuk panggil manusia, kata Ibnu Katsir, fadzukira annahu qala, disebutkan dalam riwayat Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Rabb, kaifa uballighun nas wa sawti la yanfadhuhum. Wahai Tuhanku, bagaimana cara aku memanggil manusia sedangkan suaraku tidak sampai kepada mereka? Bagaimana aku memanggil manusia sedangkan suaraku tidak di Mekah? Mekah itu tidak ada orang. Yang ada ya Nabi Ibrahim, anaknya, istrinya sudah. Tidak ada orang di Mekah, kosong. Jadi orang di mana? Ya, di berbagai belahan dunia. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, jadi bagaimana saya panggil suara saya tidak sampai ke sana, di sini tidak ada orang. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, faqila nadin wa alaina al-balagh. Nadin, ai Ibrahim, kamu panggil saja. Tugasmu panggil. Wa alaina al-balagh, kami yang akan menyampaikan suaramu itu ke seluruh penjuru dunia. Artinya kami yang akan membawa manusia itu ke sini. Kamu tugasnya cuma panggil. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketauhidan, faqama ala maqami, Nabi Ibrahim langsung berdiri di atas makamnya. Makam maksudnya makam tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah. Waqila, ada pendapat yang mengatakan alal hajar, Nabi Ibrahim berdiri di atas hajar aswad. Waqila, ada pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim berdiri alas safa, di atas bukit Safa. Waqila, dan ada pendapat lain juga Nabi Ibrahim berdiri di atas ala Abi Qubais, atas bukit Abi Qubais atau Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu kalau kita siap sa'i langsung keluar ke kiri itu, itu ada Jabal Abi Qubais nampak di situ. Cuman saat ini Jabal Abi Qubais itu di situ sudah berdiri qusur raja, istana Raja Saudi, Raja Arab Saudi, qusur. Nah, itulah Jabal Abi Qubais. Nah, di sana berdiri Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka mulailah Nabi Ibrahim memanggil manusia. Wa qala, kata Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim memanggilnya dengan ucapan ya ayyuhan nas.
inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu. Wahai manusia, Nabi Ibrahim memanggil, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah meletakkan Ka'bah, telah meletakkan Ka'bah, artinya Ka'bah itu sudah bagus, sudah dibangun. Fahajjuhu, maka berangkatlah melakukan ibadah haji ke Ka'bah. Fayuqalu, maka setelah Nabi Ibrahim mengucapkan kata-kata itu, memanggil seperti itu, innal jibal tawadha'at hatta balagha as-sawt arja' al-ard wa asma'a man fil arhami wal aslam wa ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajarin wa madrin wa syajarin. Wa man kataba Allahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah labbaik Allahumma labbaik. Setelah Nabi Ibrahim memanggil seperti itu, mengucapkan kata-kata tadi, sesungguhnya gunung-gunung tawadha'at, gunung-gunung saling sahut menyahut, saling sambut menyambut. Naik turun gunung-gunung itu menyampaikan suara Nabi Ibrahim. Menyampaikan suara Nabi Ibrahim hatta balagha as-sawt, hingga suara itu sampai arja al-ard, ke seluruh penjuru dunia. Ya, bantu suara Nabi Ibrahim. Kita termasuk yang mendengar juga waktu itu. Kita termasuk mendengar juga waktu itu, walaupun kita belum seperti sekarang. Tapi kita sudah ada, ruh kita sudah ada, nutfah kita sudah ada. Nah, wa asma'a man fil arham, dan suara Nabi Ibrahim itu diperdengarkan kepada seluruh jiwa. Man fil arham, yang sedang berada dalam rahim perempuan, atau yang masih berada dalam tulang sulbi laki-laki. Mandung ruh sunya. Wa ajabahu sami'ahu min hajarin wa madrin wa syajarin. Dan panggilan Ibrahim itu dijawab oleh setiap yang mendengarnya, min hajarin, dari batu-batu, wa madrin, tanah, wa syajarin, pohon-pohon, semua menjawab panggilan Ibrahim tersebut. Wa man kataballahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk berangkat haji, pasti menjawab panggilan Ibrahim itu waktu itu. Jadi urang-urang yang jak haji uronyo dan yang akan jak haji ke sampai urang kiamat, nya urangnya wati jamun mantan dalam bentuk nutfah, lam tulang sulbi kakek nenek moyang jamun, atau yang ketika itu berada dalam rahim perempuan masih janin. Semua yang berangkat haji, yang sudah berangkat, yang akan berangkat sampai hari kiamat, semua waktu itu menjawab labbaik Allahumma labbaik. Berarti yang hana jak haji, berarti harus jauh ni. Ada berada. Tapi yang berangkat haji berarti menjawab itu. Maklum yang ditakdirkan, mangkataballah, yang ditakdirkan oleh Allah berangkat haji menjawab itu. Sama seperti kita menjawab ketika Allah bertanya kepada kita waktu di alam roh dulu, alastu bi rabbikum, adalah Tuhan kalian. Semua kita menjawab, qalu bala, semua kita menjawab iya. Memang macam kita aja nak dengar dan jawabnya, dengar dulu. Mantap alam roh. Sama seperti haji ini juga. Ketika panggilan Ibrahim ini didengungkan, maka semua yang ditetapkan oleh Allah berangkat haji sampai hari kiamat, itu semua menjawab labbaik Allahumma labbaik. Bahkan disebut dalam jawab sekali, labbaik Allahumma labbaik, ketika masih dalam alam roh dulu. Ada yang menjawab sekali, berarti pergi hajinya sekali. Ada yang menjawab marratain, 2 kali,
berarti pergi hajinya ya, berarti yang jak 3 jauh awal sih 3 kaju cik. Bagian kaju. Nah, yang sering pergi seperti di sana, nyuruh ide cik Arab itu jadi nyuruh ide atau yang toto ini nyuruh tanya karena kondisi kita terlalu ramai ya, waiting list terlalu panjang sehingga kita tidak bisa berangkat lebih dari sulit untuk berangkat lebih dari sekali. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa adzin fin nas bil hajj. Maka kita ambil pelajaran di sini, di antara pelajaran yang ayat ini, wa adzin fin nas bil hajj. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk panggil manusia, ketika itu saat itu tidak ada manusia. Ketika itu tidak ada manusia. Kalau posisi kita yang disuruh panggil waktu itu bagaimana kira-kira? Kebetulan posisi kita yang posisi Nabi Ibrahim di negeri urut Bahijah. Apa jawaban kita? Kira-kira seperti misalnya sini pegawai pengumuman dia entah pegawai pengajian Pak Masjid di negara keadaan ada urut ya apa? Ada urut sepi. Maka kita langsung menjawab mungkin nyupu dah kerja ada urut. Di awal semua seperti itu. Nyok ada kami mana jiwa tempur. Tapi begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Dan begitulah Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita bahwa dakwah ini, bahwa dalam kita menyebarkan kebaikan, bahwa dalam kita mengajak manusia kepada kebaikan, memang seperti itu. Mesti laginya kalau kita pikir setingkat Nabi Ibrahim, setingkat Nabi Ibrahim, level Nabi Ibrahim itu level tinggi sekali di kalangan para rasul, para nabi. Abul Anbiya, Khalilur Rahman, bapaknya, ayahnya para rasul, semua rasul setelah Nabi Ibrahim di anak cucu dia semua. Levelnya tinggi. Disuruh panggil manusia yang ketika itu manusia tidak ada di depannya. Jaga dayakan hantar dijut. Nyo tak undang penceramah kadang ada je undang mana mangat tabang untuk tidur-nya kahana ulu. Kan begitu pertimbangannya. Kalau kita pikir sekilas, anak saya geyu Nabi Ibrahim geyu ada gunung Tiro geyu yang beruntan. Tapi begitulah dakwah. Begitulah Islam ini dibangun, begitulah Islam ini disebarkan. Pergerakan itu seperti itulah adanya. Pergerakan dakwah, pergerakan kebaikan, pergerakan mengajak manusia kepada kebaikan memang manusia. Dari kosong manusia, tidak ada manusia waktu itu yang mendengar, yang secara langsung maksudnya di depannya. Tapi hari ini setiap tahun jutaan manusia datang ke sana. Jutanya, turunnya pada jutaan. Ada 1,8 juta, 2 juta ya. Yang kalau umrah ini sekarang umrah sudah dahsyat sekali umrah sekarang. Musak-sak lift. Sampai kemarin bulan puasa sampai harus dibatasi orang yang tawaf. Sebelumnya tidak ada pembatasan orang tawaf. Tapi karena ramai dah. Sampai payah dibatasi orang tawaf. Dan dia bengai-bengai dia dibatasi jika ada yang orang Indonesia ke, dan yang teguk tepi ubah dia. Menyawa-awak raya lain ke mana maju. Bahkan begitu ramai manusia yang datang. Berawal dari panggilan tidak ada orang satupun. Maka ini mesti menjadi motivasi bagi kita, mesti menjadi semangat bagi kita dalam menggerakkan kebaikan. Yang mau gerak, geraklah. Yang sudah bergerak, jangan berhenti. Maka hari ini kita ingin ambil pelajaran dari ayat ini,
untuk kita penggerak-penggeraknya, penggerak-penggerak dakwah, penggerak-penggerak kebaikan. Ya, harus semangatnya itu membara, meskipun tidak ada jamaah. Kadang-kadang seperti itu. Lu lagi anci, kadang-kadang tidak semua buat. Lu diam masjid dengan orang jam, semua buat je. Di mana nama? Nabi Ibrahim si ada pun tetap memanggil manusia, tetap bergerak. Maka di antara pelajaran yang harus diambil oleh termasuk para pendakwah, saya melihat Habib Umar juga seperti itu. Habib Umar itu dia mengatur dirinya seperti itu. Jadi meskipun beliau di luar sana berdakwah, yang menyaksikan dakwah beliau kadang-kadang sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin sampai jutaan jamaah. Gereja Indonesia menghambur tapi beliau di Tarim sana, di rumah beliau tetap menjaga majlis yang di situ cuma anak-anak. Majlis pengajian beliau khusus ke anak-anak umur dan anak cucu. Beliau jaga itu, beliau atur itu. Tidak ramai mereka, hanya beberapa anak-anak kecil di rumah beliau. Jadi di situ beliau menjaga diri, dan kita juga harus menjadikan itu sebagai contoh. Karena gedanya terbiasa dengan orang ramai tapi tem dengar tapi itu bisa bahaya kita. Tengah ban hana orang banyak apa